Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para ustadz-ustadz, para kiai yang saya muliakan, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah nikmat kasih sayang sehingga kita bisa melaksanakan ibadahnya, salat Isya berjamaah, tarawih, witir juga berjamaah, dan juga bisa melaksanakan ibadah yang mulia yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Baik, pada malam ini saya akan menyampaikan sesuai tema, yaitu fasilitas orang yang berpuasa ketika di akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah yang sangat diwajibkan yang harus kita laksanakan adalah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena perintah itu sangat wajib, sehingga pahalanya pun, hasilnya pun besar, fasilitasnya pun juga mewah. Maka hadirin yang mulia, kita lihat di dunia saja. Pahala yang terbesar atau enggak hasil yang terbesar kalau seseorang itu melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan murni, rukun-rukunnya semua ditunaikan, dikerjakan, perkara-perkara yang dimakruhkan ditinggalkan, perkara-perkara yang membatalkan dijauhkan, maka pahala yang terbesar, hasil yang terbesar adalah dia dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Orang bertakwa bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau di dunia bisa mendapatkan predikat, bisa mendapatkan prestasi takwa kepada Allah, maka balasan di dunia itu segala urusan-urusan yang menyusahkan, segala masalah-masalahnya diselesaikan, dan juga akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, dan juga urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, terlepas dari itu, apa saja fasilitas atau enggak anugerah, balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Maka diantaranya yang telah disebutkan dalam hadis yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya ar-royan, yadkhuluna minhu as-shaimun, yang mana dari pintu tersebut khusus masuk oleh orang-orang yang berpuasa. Wala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak seorang pun boleh masuk ke pintu tersebut. Maknanya masuk pintu tersebut butuh seleksi. Kalau seseorang ketika dunia dia itu ahli puasa, dia mengerjakan puasanya dengan betul-betul, maka ya pasti dan pastinya tentu dia masuk melalui pintu tersebut. Orang puasa masuk, dilewatkan. Ahli puasa yang lainnya masuk, diizinkan. Maka kalau orang-orang yang tidak ahli puasa maka tidak boleh masuk. Apalagi orang-orang yang ketika di dunia suka mokel, suka berbuka di tengah siang hari, atau enggak suka buka sembunyi-sembunyi dan semacamnya. Maka memang khusus pintu ini itu diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Tidak boleh masuk seorang pun selain ahli puasa, khusus. Maka bagaimana di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi puasa kita, agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke pintu tersebut. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, di antaranya lagi fasilitas
yang akan diberikan, anugerah yang akan diberikan kepada orang berpuasa ialah yang telah disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahihnya. Walaupun ya sebagian ulama, bahkan jumhur ulama itu mengatakan hadis ini hadis dhaif. Tapi ya untuk penyemangat bagi kita, untuk fadilah, ya kita nggak apa-apa untuk mendengarkannya. Maka disebutkan yang mulia, suatu ketika ada seseorang laki-laki, rajulun min Khuza'ah. Ada seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah datang kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, haddatsana, atau enggak hadisna, tolong ceritakan kepada kami apa saja. Maka yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati la tuzayyananna fi ra'sil haul ila al haul li Ramadan. Inna fil jannati la tuzayyananna li Ramadan min fi ra'sil haul ila al haul. Sesungguhnya di dalam surga itu setiap tahunnya, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, itu selalu dihiasi. Selalu dihiasi. Untuk apa? Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka setiap tahun itu di surga, itu surga dihiasi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Maka ketika datang bulan suci Ramadan fi yaumin awal, ketika datang hari pertama di bulan suci Ramadan, habat rihun min tahtil arsy. Ketika hari pertama datang bulan suci Ramadan, itu langsung berhembus udara segar dari arash, dari bawah arash. Maka ketika itu seketika fatanduru al-hurul ain, bidadari-bidadari langsung melihatnya, karena ada udara yang menyejukkan datang ke surga sehingga daun-daun itu jatuh dari pohonnya. Langsung bidadari pun juga serentak melihat kejadian itu. Maka mereka mengatakan, ya Rabb, ij'al lana min ibadika fi hadha syahr azwajan takarru a'yunuhum bina wa takarru a'yununa bihim. Ya Allah, coba izinkan kepada kami, atau enggak berikan kepada kami dari hamba-hambamu itu yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan, satu saja sebagai suami kami, yang mana kita pun sejuk memandang mereka, gembira, senang, dan mereka pun juga senang memandangi kita. Kalau kita kan di dunia punya istri saja 1 tahun 2 tahun, ya mungkin masih enak lah, masih sejuk. Nanti sudah bertahun-tahun, ya sudah seperti hal biasa. Itu kalau kata orang seperti itu. Kalau saya kan belum tahu, saya juga belum pernah merasakan. Katanya seperti itu katanya. Maka ketika di surga itu selama-lamanya para suami, para bidadari pun selalu sejuk memandangi wajah mereka masing-masing. Maka ketika itu langsung Allah Subhanahu wa taala memenuhi atau enggak mengijabahi permintaan dari bidadari tersebut. Maka Allah katakan, fama min abdin yasumu yawman min Ramadan. Siapa saja dari hamba, seseorang hamba yang dia puasa 1 hari saja, ini bukan 30 hari, tapi 1 hari saja di bulan suci Ramadan, ila zuwija zawjatan minal huril ain fi khaymatin min durratin. Maka dia akan diberikan 1 istri dari bidadari yang telah siap, yang fi khaymatin min durratin, yang sudah tersegel, yang sudah dalam keadaan dipinang, dalam keadaan pengantin, termake up, bajunya rapi. Seperti kalau kita sedang ingin menikah, ya kan, wanita dalam suatu ruangan sudah dalam keadaan termake up, tinggal kita yang mendatangi mereka. Nah, nanti di surga pun seperti itu kalau seseorang berpuasa. Maka lanjut Allah Subhanahu wa taala menerangkan, maka Nabi menerangkan lagi, ala kulli muratin, dan di setiap wanita tersebut sab'una hariron, dari setiap perempuan itu diberikan 70 jenis pakaian, 70 jenis baju.
warnanya berbeda, jenisnya berbeda, dan di setiap jenis itu sudah satu paket dengan harumnya, dengan wangiannya. Satu baju, satu minyak wangi, dan setiap wanginya berbeda-beda dengan jenis baju yang lainnya. Jadi kalau 70 baju jenisnya beda, maka dari 1 sampai 70 wangi juga berbeda-beda. Maka di setiap bidadari tersebut Allah Subhanahu wa taala juga kasih 70 alfan min wasifatin lihajatiha, dikasih 70.000 pelayan wanita untuk memenuhi kebutuhannya untuk melayani bidadari tersebut. Dan juga diberikan 70.000 pelayan laki-laki, yang mana pelayan laki-laki tersebut mereka semuanya membawakan hidangan makanan yang tempatnya terbuat dari emas. Di setiap tempatnya berbeda-beda jenis-jenis makanannya, yang mana seandainya kalau satu makanan tersebut kita mencicipinya satu suapan saja, pasti kita mendapati kelezatannya berbeda dan kelezatan yang kedua. Cicipan yang kedua lebih lezat lagi, ketiga lebih lezat lagi, dan seterusnya sampai di akhir. Akhir cicipan lebih lezat dibandingkan kita tidak bisa dapati di cicipan yang awal. Ini baru hidangan makan yang disuguhkan oleh pelayan bidadari kepada kita. Maka dikasih fasilitas lagi oleh Allah kepada bidadari tersebut. Setiap wanita memiliki 70 ranjang dipan, dan di setiap dipan ada 70 kasur. Di setiap kasurnya ada kursi untuk menyender. Dan ini semuanya disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Satu hari saja itu mendapatkan fasilitas semewah ini. Kalau kita di dunia bagaimana? Belum tentu bisa mendapatkan hotel sebagus ini. Ini di surga. Gak akan bisa kita dapatkan ketika di dunia. Lah lantas pertanyaannya, ini kan untuk laki-laki. Wanita bagaimana? Untuk ibu-ibu bagaimana? Ini kan bidadari ya jelas untuk laki-laki, nggak mungkin untuk perempuan. Maka itulah diantara maha rahmat, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tahu wanita ini memang manusia yang susah dipahami, ya kan? Kita sebagai suami saja kadang susah memahami wanita. Maunya begini ternyata maunya yang lain. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikasih sesuka maunya hati wanita ketika di surga. Kalau istri kita nanti maunya jadi ratu, ya jadikan ratu. Kalau maunya yang lainnya dijadikan yang lain. Nah, maka di situ diantara hikmahnya kenapa tidak disebutkan ganjaran untuk wanita, karena memang wanita itu seleranya berbeda-beda dan banyak bermacam-macam. Kita pun kadang susah untuk memahaminya. Maka hadirin yang mulia, dan ini kata Nabi, hada bikulli yaumin somahu min Ramadan siwa ma amila minal hasanat, kama jaa fil hadis. Dan ini pahala ini itu hanya satu hari saja puasa. Satu hari saja puasa di bulan Ramadan, siwa ma amila minal hasanat, selain amal-amal kebaikan yang ia kerjakan. Jadi memang pahala khusus untuk puasa. Salatnya belum dihitung, baca Qur'annya belum dihitung, zikirnya belum dihitung, hadirnya di masjid mendengarkan majelis agama juga belum dihitung, semuanya belum hitung. Ini khusus pahala satu hari puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana? Kira-kira semuanya semangat insyaallah? Ini sudah fasilitas yang begitu megah. Kalau di dunia ya kita akan tidak bisa ditemukan. Hotel manapun kita tidak akan bisa menemukannya. Maka itulah yang dikatakan Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu keindahannya tidak bisa dibayangkan oleh mata, oleh telinga tidak bisa didengarkan, dan tidak akan pernah terlintas di dalam hati kita. Saking indahnya di surga. Nah, inilah hadirin yang mulia, di antara beberapa fasilitas seseorang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa di dunia. Maka ayo kita sama-sama, sudah masuk di akhir bulan Ramadan ini, akhir hari-hari puasa, kita semangat lagi, kita sungguh-sungguhkan lagi, kita tunaikan semua wajib-wajibnya, rukun-rukunnya,
perkara yang makruh kalau bisa kita tinggalkan semuanya, maksiat kita tinggalkan, bahkan perkara-perkara yang lalai kita tinggalkan, sehingga kita bisa digolongkan sebagai orang yang dijanjikan tersebut. Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.